Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hafiz Fadlur Rahman dengan NIM 211050300408 akan mempresentasikan sebuah presentasi yang berjudul Kodikologi dan Tekstologi dalam mata kuliah pengantar linguistik dan filologi dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Yafiq Mursyid MA. Baiklah, untuk mempersingkat waktu saya akan memulai presentasi kali ini. Kodikologi merupakan suatu ilmu yang membahas tentang fisik suatu naskah agar kita mengetahui kapan naskah itu dibuat, kapan naskah itu ditulis, seperti apa keadaan masyarakat pada saat naskah itu ditulis, seperti apa kultur budaya masyarakat pada saat naskah itu ditulis, dan lain sebagainya yang berhubungan dengan sejarah dari penulisan naskah tersebut. Kodikologi berasal dari bahasa Latin, yakni codex, jamak dari codis yang artinya naskah atau manuskrip. Kodikologi bisa diartikan gulungan atau buku yang ditulis dengan tangan di abad kuno. Kodikologi seperti yang sudah dijelaskan tadi, yakni mempelajari bahan, umur, serta tempat dan perkiraan penulisan naskah tersebut. Kodikologi ditemukan atau diprakarsai atau dikemukakan pertama kali oleh Alphonse Dain pada tahun 1944, ahli bahasa Yunani. Selanjutnya, unsur kodikologi. Unsur kodikologi yakni pertama, tempat penyimpanan naskah, yang kedua, alas naskah, yang ketiga, cap kertas atau watermark dan countermark, dan selanjutnya umur dan daya tahan kertas, penulisan, iluminasi, dan ilustrasi. Naskah kodikologi ini biasa disimpan di tempat-tempat seperti pondok pesantren, di tempat-tempat yang di sana biasanya terdapat manuskrip-manuskrip atau naskah-naskah kuno. Adapun tempat yang resminya yakni naskah terbanyak ada di IPUSNAS atau Perpustakaan Nasional Indonesia. Menghimpun sejak 2 abad yang lalu. Diawali Bataviak Genosapvan Kunsen en Wetensappen. Naskah banyak tersebar di balai bahasa, museum, pesantren, yang seperti saya katakan tadi, yayasan pemerintahan, masjid, perpustakaan universitas, dan istana lainnya. Kalau untuk di Yogyakarta ada di Kesultanan, Pura Paku Alaman, museum-museum, balai bahasa, balai kajian sejarah, dan nilai-nilai tradisional, Geria Dirgantara, proyek devanologi, dan Universitas Gadjah Mada. Alas naskah. Berlanjut ke pembahasan selanjutnya. Alas naskah adalah sesuatu yang dipakai untuk menulis teks sehingga menjadi sebuah naskah. Untuk Cina, biasanya ditulis dengan bambu atau sutra. Kalau India daun palma, batu bata dari tanah liat itu Mesopotamia. Kalau papirus dari Mesir, baja Lenin velum sutra Parkamen dari Iran, kertas Eropa, kalau kain dari Birma, kulit binatang Ibrani, dan kulit-kulit kura-kura, tulang, dan gading. Baiklah, berlanjut ke pembahasan selanjutnya, yakni pembahasan tentang tekstologi. Tekstologi adalah ilmu yang mempelajari tentang seluk-beluk teks. Kandungan naskah yang bersifat abstrak dan hanya dapat dibayangkan. Jadi teks itu adalah sebuah naskah yang kalau kita baca, kita hanya bisa membayangkan saja. Tidak bisa, kalau yang namanya teks gitu, kalau kita baca, kita pasti membayangkan apa yang kita baca tanpa ada wujud aslinya. Nah, nanti kalau wujud aslinya itu terbentuk setelah bayangan yang terbentuk di dalam pikiran kita, maka itu akan terbentuk wujud asli dari pikiran kita tadi. Isi teks biasanya ide, amanat pengarang kepada pembaca.
dapat terjadi naskah muda dan naskah tua. Jadi dalam teks itu ada naskah tua dan naskah muda. Ya, naskah tua seperti kajian filologi ini, yakni membahas naskah-naskah kuno. Naskah muda ialah naskah yang baru dikeluarkan ya mungkin 5, 10 atau 20 tahun terakhir ini. Adapun prinsip-prinsip tekstologi, yakni tekstologi menyelidiki sejarah teks suatu karya. Tekstologi dimulai dari penyuntingan. Tekstologi edisi teks harus menggambarkan sejarahnya. Tekstologi tidak ada kenyataan tekstologis tanpa penjelasan. Dan yang terakhir, tekstologi secara metodis perumpamaan secara sadar harus didahulukan daripada kekeliruan. Dalam tekstologi kita diharuskan melakukan kritik teks. Dalam bahasa Yunani kritis atau hakim. Yang kedua, krinie menghakimi, kriterion dasar penghakiman. Artinya, kritik dan evaluasi seorang filolog kepada teks, meneliti dan menempatkan teks pada tempatnya. Menempatkan teks pada tempatnya artinya mencari autograf karya yang ditulis pengarang meski saat ini sudah sukar. Jadi, seorang filolog harus mencari sebuah teks yang saat sekarang sangat susah didapatkan, dan itu ia harus memiliki semangat atau jiwa yang semangat untuk mengarang untuk meneliti teks yang sangat sukar dicari tersebut. Yang selanjutnya menurut Reynolds dan Wilson pada tahun 1974, yakni kesalahan-kesalahan teks. Jadi dalam melakukan kritik teks dalam tekstologi, kita harus menyelidiki kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh penyunting teks atau penyalin ulang teks dalam menyalin sebuah teks yang disalin. Yang pertama yakni tulisan tangan kurang jelas. Yang kedua penggeseran lafaz. Yang ketiga haplografi, menghilangkan huruf. Yaitu manusia ya. Namanya kesalahan, pasti manusia memiliki kesalahan ya. Yang selanjutnya terdapat tambahan huruf, tertukar huruf, dan terpengaruh oleh kata-kata lain. Mungkin itu saja penjelasan mengenai kodikologi dan tekstologi yang saya jelaskan. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Yafik Mursyid apabila berkenan menyimak penjelasan dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Kepada Allah kita sama-sama mohon ampun. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.